وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Kita lanjutkan daurah kita dalam kitab Syarh Sittati Mawadhi'a Minas Sirah. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu sirah. Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan seseorang mempelajari sirah beliau? Dan kenapa kita harus mempelajarinya? Sekarang kita lanjutkan. Pensyarah hafizallahu taala membawakan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Qala Allah Subhanahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh telah ada untuk kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, diikuti, diteladani, ditiru dalam hal apapun, terutama dalam hal akhirat. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang dia berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Allah menjadikan beliau sebagai suri tauladan untuk kita. Dan beliau adalah manusia terbaik, manusia paling soleh, manusia paling taat. Kalau ingin menjadi orang yang soleh, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin menjadi orang yang taat, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang paling takut kepada Allah, manusia yang paling khusyuk. Kalau ingin menjadi orang yang takut kepada Allah, ikuti, tiru, tauladani, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Ingin menjadi orang yang sehat, kesehariannya penuh dengan hal-hal yang sehat, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita lihat betapa hebatnya keimanan para sahabat. Mungkin kalau sekarang kita bisa meneliti, misalnya tentang makan kurma, dahsyatnya ketika seseorang menggabungkan antara kurma dan air, timun dengan kurma atau yang lainnya, itu ana lupa, dari cara-cara kehidupan sehat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin sekarang kita bisa menelitinya. Oh, ini dia sehat. Oh, ini dia baik. Oh, ini dia masuk akal. Oh, ini dia memang sudah diuji oleh kedokteran dan ternyata valid, cocok. Dan para sahabat ridwanullah alaihim pada saat itu enggak ada. Dan beliau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata pensyarah hafizallahu taala, fa huwa qudwatuna alaihi salatu wassalam, maka dia adalah suri tauladan kita. Fal nadrus siratahu min ajli an naqtadiya bihi fi dzalik. Maka hendaknya kita mempelajari sirahnya. Apa tujuannya? Agar kita meneladani beliau pada hal itu, mengikuti, meniru beliau pada hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling terbaik terhadap keluargaku. Maka ingin menjadi orang yang terbaik, kehidupan rumah tangganya, hubungan dengan ibu dan bapaknya, kakak dan adiknya, paman dan bibinya, istri dan anaknya baik, maka ikuti, teladani, tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwal matlubu min dirasati sirati wa tafaqquhi fiha. Ini dia yang dituntut. Matlub apa? Dituntut. Ini dia yang dituntut dari mempelajari sirah,
wa tafaqquhi fiha, dan memahaminya, ya, memahami pada sirah. Ha kembali ke sirah. Dan lihat di sini, sebagian orang keliru, salah dalam memahami kapan seseorang mempelajari sirah, apa tujuannya mempelajari sirah. Kata Syekh di sini, laisal maqsudu anna sirata tuqra'u fi munasabatin mubtadi'atin. Atau di situ ada fathahnya, berarti mubtada'atin, lah bas enggak apa. Berarti artinya mubtada'ah, yang dibuat-buat. Mithli munasabatil maulidi, fa inna hadhil qira'ata la tusminu wa la tughni min ju'in li'annaha laysat littafaqquhi fiha. Kemudian kata Syekh, laisal maqsudu anna sirata, bukanlah yang dimaksud bahwasanya sirah tuqra'u fi munasabatin mubtada'atin, dibaca dalam acara kebid'ahan. Seperti apa? Mithli munasabatil maulidi, seperti acara maulid. Jadi bukan itu maksudnya. Sirah hanya dibaca pada acara momen kebid'ahan. Enggak pernah juga diajarkan oleh Rasulullah, dan enggak pernah dilakukan oleh para sahabat. Seperti munasabatil maulid, ya, mereka ketika menghadiri acara maulid, mereka membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Syekh? Fa inna hadhil qira'ata la tusminu. Maka sesungguhnya bacaan ini tidak menggemukkan, ya, ketika dibaca hanya pada acara tertentu, momen tertentu, juga momennya kebid'ahan lagi. La tusminu, tidak menggemukkan. Wala tughni min ju'in, dan tidak mencukupkan dari rasa lapar. Li'annaha laysat litafaqquhi fiha, karena bahwasannya membaca pada momen tersebut udah kebid'ahan lagi momennya, laysat litafaqquhi fiha, bukanlah untuk memahaminya, mendalaminya. Apa tujuannya mereka di momen-momen tersebut membaca sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau bukan untuk memahaminya, mendalaminya? Wa innama hiya litabarruki jaryan 'alal 'adati faqat. Berarti mereka ketika membaca sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan untuk mendalaminya, bukan memang untuk mengenalnya, bukan memang untuk memahaminya, mengambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpenting dalam perkara tauhid. Bukan untuk itu. Lalu apa tujuannya? Wa innama hiya litabarruk, sesungguhnya dia hanyalah untuk mencari keberkahan. Jaryan 'alal 'adati faqat, menjalankan kebiasaan saja. Pada munasabatil maulid mereka baca sirah Rasul, tujuannya untuk menggarap berkah, bukan untuk mendalami, memahami, mengambil pelajaran, mengambil faedah dari kehidupan Rasulullah, bukan. Maka hal yang seperti itu, kata Syekh, fala tufidu syai'an, tidak memberikan faedah sedikit pun. Kenapa? Li'anna takhsisaha biwaqtin muayyanin thumma tutwa hadzal amru la yanfa'u wa la yufidu. Masyaallah, lihat di sini. Dan ini juga perlu perhatikan, minimal antum punya buku sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam karangan Mubarak Furi. Tahu antum? Syekh Syaifur Rahman Mubarak Furi, pernah lihat itu? Hah? Punya? Rahikul Maktum, kalau sulit terjemahannya, karena Rahikul Maktum itu bahasanya cukup sulit, makanya belum kita pelajari. Takutnya nanti pada kelonger antum itu. Terjemahannya ada itu.
Mau dari terbitan siapa? Darul Haq, Al-Kautsar, Ummul Qura, banyak. Baca. Kenapa? Lianna takhsisaha, karena bahwasannya mengkhususkannya. Kembali ke mana? Qiraah. Karena bahwasanya mengkhususkan membaca sirah biwaktin muayyanin, pada waktu tertentu, thumma tutwa, kemudian dilipat tuh buku, ditutup, nggak pernah dibaca lagi. Setahun sekali berarti kan, kalau pada acara maulid doang. Dia mengkhususkan membaca sirah pada waktu tertentu, thumma tutwa, kemudian dilipat, ditutup. Hadzal amru la yanfa'u wa la yufidu. Hal ini, perkara ini tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan faidah. Setahun sekali orang lupa. Bagaimana dia ingin mengambil pelajaran, mengambil faidah, mengambil ilmu dari kehidupan Rasulullah SAW. Oleh karena itu apa kata Syekh? As-siratu matlubun dirasatuha daiman. Sirah dituntut untuk mempelajarinya selalu. Ya, dirasah, darasa yadrusu, dirasah. Kemudian lihat di sini kata Syekh, perhatikan penting. Jadi bukan berarti orang dia membaca cuman baca saja, hanya mencari kesenangan, hanya mencari kegiatan kosong, atau hanya ingin menghilangkan kebosanan membaca sirah. Bukan itu. Karena sebagian orang karena memang suka kisah, akhirnya dia baca sirah hanya untuk mengisi kekosongan, hanya untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan saja. Dan lihat di sini kata Syekh, wala naqsudu bidirasati mujarradun annana naqra'uha min awwaliha ila akhiriha wa naqulu qara'na sirata. La, kata Syekh. Lalu harus apa? La budda an natafaqqaha fiha wa naqtadiya bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi. Hadza huwal maqsud. Jadi seorang baca sirah karena memang tabiat manusia suka cerita atau mendengarkan kajian tentang sirah, bukan hanya untuk mencari kesenangan atau ingin menghilangkan kebosanan, kejenuhan. Wala naqsudu bidirasati, dan tidaklah yang kita maksud dengan mempelajari sirah itu mujarrad, hanya sekedar, ya mujarrad hanya sekedar, annana naqra'uha min awwaliha ila akhiriha, bahwasanya kita membacanya dari awalnya hingga akhirnya, dan kita mengatakan qara'na sirah, kita telah membaca sirah. La, bukan itu maksudnya. Bukan hanya sekedar baca, apalagi hanya sekedar baca tujuannya untuk menghilangkan jenuh, kebosanan lagi. Lalu harus apa? La budda an natafaqqaha fiha, harus kita memahami dan mendalaminya. Tafaqqaha itu memahami, juga bisa berarti mendalami. Terjemahkan dua-duanya juga bisa. Harus memahami dan mendalaminya. Setelah itu, setelah dipahami dan diperdalam, wa naqtadiya bir Rasul, dan menjadikan suri tauladan, mengikuti, meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi, pada perbuatan-perbuatannya dan perkataan-perkataannya. Hadza huwal maqsud, ini dia yang dimaksud. Karena kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya dari awal hingga terakhir adalah ilmu, adalah penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran. Bagaimana beliau bermuamalah dengan para sahabatnya, bagaimana beliau ketika berjumpa dari sebagian para sahabatnya yang jatuh dalam kekeliruan, jatuh dalam kemaksiatan, meminta untuk bermaksiat, bagaimana respon beliau, bagaimana tanggapan beliau, itu semua ilmu. Maka itu tujuan seseorang mempelajari sirah, memahami, mendalaminya, kemudian naqtadiya bir Rasul, mengikuti, meniru dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan.
pada perkataan dan perbuatannya. Kemudian kata pensyarah hafizallahu taala, wa qad kataba al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah kitaban 'aziman fi fiqhi as-sirati wa huwa Zadul Ma'adi fi hadyi khairil ibadi. Waqad kataba al-Imam Ibnu al-Qayyim, sungguh Imam Ibnu al-Qayyim telah menulis kitaban 'aziman, kitab yang agung, fi fiqhi sirah, dalam memahami mendalami sirah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad. Ini kitab beliau, sudah ada terjemahannya. Kalau punya uang jangan malah beli, aduh HP ana udah lumayan lemot nih, beli yang baru, nabung baru dapat uang, kan? Atau mungkin ya dia beli hal-hal yang makan mungkin ya seharusnya bisa dengan ini dan ini, akhirnya tapi dia memaksakan diri untuk makan yang mahal, satu orang 100.000, satu orang 200.000. Ya itu bisa kita lakukan, kita bisa gunakan untuk hal yang lain. Ya, seorang penuntut ilmu itu banyak membeli buku. Bahkan dikatakan oleh Syekh Mukbil, penuntut ilmu ketika dia membeli buku itu lebih baik daripada dia dunia dan sisinya. Kita tahu orang-orang kafir mengatakan apa? Membaca buku pintu jendela dunia. Kita membaca buku agama jendela dunia akhirat. Masya Allah. Wa kataba ba'dul mu'asirin. Ya, kalau memang mereka itu memiliki kecintaan dalam ilmu itu, misalnya disuruh pilih, dikasih 1 juta nih, mau beli buku atau beli HP, itu pasti dia pilih buku. Wallah. Mau beli buku atau baju baru, baju masih banyak bagus. Ditanya mau beli buku apa baju baru, buku dia pilih. Bahkan kita tahu ada seorang ustadz, dia menjual mobilnya untuk beli buku. Subhanallah. Nanti tiba-tiba Dekta jual HP-nya lagi ya. Masya Allah. Azam ini jual HP-nya buat beli buku. Ya seperti itu. Buku dunia jendela dunia, maka buku tentang akhirat agama jendela dunia akhirat. Wa kataba ba'dul mu'asirina kitabatin minha ma huwa sahihun wa minha ma huwa sayyi'un wa minhum man inharafa wa jaa'a bisyirkiyati wa hatha ala tabarruki bil athari wa ja'ala hadha huwa al maqsud min qira'ati as-sirati walakin hadha la ibrata bihi lianna kullan yunfiqu mimma 'indahu alladhi 'indahu syai'un jayyidun yunfiqu syai'an jayyidan walladhi 'indahu syai'un radi'un yunfiqu radi'an walhamdulillah. Nas'alullaha ay yahdiyana wa iyyakum wa yahdi haula'i ila sawa'is sabili wa ay yaruddahum ilal haqqi wa nahnu la natanaddaru bihim bihim li'alla yusibana ma asabahum walakin nas'alullaha al-afiyata nas'alullaha ay yahdiyahum wa ay yaruddahum ila as-sawabi. Perhatikan di sini. Tadi Imam Ibnu Qayyim mengarang kitab, menulis sebuah kitab yang agung tentang fiqh sirah, Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad. Wa kataba ba'dul mu'asirin, dan telah menulis juga sebagian orang-orang belakangan ini kita sekarang. Mu'asirin, orang-orang masa kini, sezaman. Ya, antum sekarang lihat banyak itu modelan buku-buku sirah sallallahu alaihi wasallam, ada yang berbentuk novel,
sirah Rasulullah SAW dijadikan novel. Karena agar pemuda mereka suka bacanya. Tapi nanti lihat penjelasan dari Syekh. Ada yang sirah Rasulullah SAW berbentuk komik. Banyak macam modelnya. Coba untuk main ke Gramedia. Banyak itu baca model. Bentuk novel, bentuk komik. Wa kataba ba'dul mu'asirin kitabat. Banyak buku. Minha ma huwa sahihun. Sebagian darinya ada yang dia benar. Sirahnya memang benar, valid. Wa minha ma huwa sayyi'un. Dan sebagian darinya ada yang dia buruk. Dia karang-karang, dia buat sendiri agar mencocoki keyakinan kebid'ahannya. Sehingga dia masukkan, selipkan keyakinan-keyakinan kebid'ahannya dalam buku yang dia karang tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man inharafa wa jaa bisyirkiyati. Sebagian dari mereka ada yang menyimpang. Inharaf wa jaa bisyirkiyati, dan mendatangkan kesyirikan-kesyirikan. Ya. Oleh karena itu seseorang dia harus melihat apa buku yang dia beli. Dari mana, dari siapa dia mengambil ilmunya. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya gitu, dia ada yang mengarang kitab tentang sirah tapi keliru, menyimpang, kemudian mendatangkan kesyirikan-kesyirikan. Dia menulis tentang kehidupan Rasul dan para sahabatnya yang padahal tidak terjadi pada kehidupan Rasul dan para sahabatnya. Dia tambah-tambah, dia masukkan kesyirikan-kesyirikan. Wa hatha ala tabarruki bil athari, dan memotivasi, menganjurkan, yaitu hatha, memotivasi, menganjurkan, ala tabarruk, untuk menggalap berkah, mencari keberkahan, bil athari, dengan benda-benda peninggalan Nabi. Dia mengarang buku sirah pedangnya Nabi. Kemudian dia tulis pedangnya Nabi sekarang ada di tempat ini. Rambutnya Nabi, kemudian dia tulis lagi rambutnya Nabi ada di kiai ini, di tempatnya ini. Cobalah tabarruk, menggalap berkah, ini adalah manusia terbaik ini dan itu dan seterusnya. Kebohongan. Padahal itu belum tentu memang itu rambut Nabi. Belum valid kalau itu pedang Nabi. Karena jarak kita dengan Nabi itu ribuan tahun sudah, 1000 tahun lebih, 1400 tahunan. Siapa yang bisa menjamin kalau memang itu rambut Nabi? Berapa banyak orang munafik, berapa banyak orang yang dia ingin menusuk agama Islam, berpura-pura ingin masuk Islam, kemudian merusak, memporak-parandakan Islam. Dia asalnya Yahudi, dia masuk ke dalam agama Islam, bohong. Dia pelajari, tujuannya ingin merusak keyakinan, menusuk agama Islam. Wa ja'ala hadzal maqsudu min qira'ati sirati, dan dia menjadikan ini yang dimaksud dari membaca sirah. Hadza huwal maqsudu, ini dia yang dimaksud dari membaca sirah, yaitu menggalap berkah, mencari keberkahan bil athar, dengan benda peninggalan Nabi. Oleh karena itu orang mau berbondong-bondong untuk apa? Lihat rambutnya Nabi. Padahal belum tentu itu rambut Nabi beneran. Gak ada sanadnya yang jelas, yang pasti, sehingga diyakini kebenarannya. Ya tadi itu, berapa banyak orang munafik, berapa banyak orang yang dia ingin merusak agama Islam. Oleh karena itu berkata Imam Ibnul Mubarak, laulas sanad, kalaulah bukanlah karena sanad, perawi-perawi, niscaya orang akan berkata sesuai apa yang dia inginkan semaunya. Ya antum kalau coba lihat, buka Sahih Bukhari, itu hadis di dalam kitab-kitab tersebut, ya mungkin kan sekarang yang antum tahu dari hadis 100, hadis Arba'in Nawawiyah, langsung dia an Abi Hurairah gitu kan, dari sahabat Abu Hurairah, an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar. Itu sebenarnya banyak itu dia sanadnya, haddatsana ini, haddatsana ini, haddatsana ini, haddatsana ini. Perawi-perawi yang menjaga kesahihan hadis ini banyak. Dan nanti antum pelajari dalam ilmu mustalah hadis. Walakin hadza la ibrata bihi, akan tapi ini tidak ada pelajaran di dalamnya.
La ibrata. Tidak ada pelajaran dengannya. Lianna kullan yunfiqu mimma indahu, karena bahwasanya kullan setiap orang yunfiqu membelanjakan mimma indahu apa yang dia miliki. Walladzi indahu syai'un jayyidun yunfiqu syai'an jayyidan. Alladzi indahu syai'un jayyid, yang dia memiliki sesuatu yang baik, dia akan membelanjakan sesuatu yang baik. Ya kalau dia memang hatinya baik, keilmuannya sahih, benar, berada di atas manhaj salaf, pasti dia akan membeli kitab sirah yang baik, kitab sirah yang sahih, nggak ada kekeliruan atau penyimpangan atau bahkan kesyirikan. Dan begitu juga orang yang memang dia memiliki hati yang baik, yang bersih, ketika dia mengarang sirah, pasti dia akan mengarang sesuatu yang sahih, yang benar. Tapi kalau orang hatinya sudah condong pada kesesatan, pasti dia akan mengisi dengan kesyirikan, ketergelinciran, penyimpangan, keburukan. Itu yang dimaksud Syekh. Walladzi indahu syai'un jayyid, yang dia memiliki sesuatu yang baik, dia akan membelanjakan sesuatu yang baik. Walladzi indahu syai'un radi'un yunfiqu radi'an. Dan orang yang memiliki sesuatu yang radi, yang jelek. Radi itu rendah, hina. Atau bisa juga antum terjemahkan jelek. Yunfiqu radi'an, dia akan membelanjakan sesuatu yang jelek pula, yang rendah, yang hina itu. Walhamdulillah, dan segala puji hanyalah milik Allah. Nas'alullaha ayyahdiyana wa iyyakum. Kita memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada kita dan kepada kalian. Wa yahdiya, ya nas'alullah ayyahdiyana wa iyyakum. Tadi ana wa yahdi doang ya. Wa yahdiya. Wa yahdiya haula'i ila sawa'is sabili, dan memberikan hidayah kepada mereka ini, yaitu orang-orang yang tergelincir, menyimpang, ila sawa'is sabil, kepada jalan yang lurus. Syekh mendoakan mereka. Wa ayaruddahum ilal haqqi, dan mengembalikan mereka kepada kebenaran. Dan lihat di sini faedah penting. Wa nahnu la natanaddaru bihim. Kita tidak mengejek mereka. Jadi kita nggak boleh mengejek mereka, mengejek orang yang melakukan kemaksiatan. Kenapa? Li'alla yusibana ma asabahum, agar hal itu tidak menimpa kita sebagaimana hal itu menimpa mereka. Anda pernah gak merasakan terjadi? Dan memang ini ada asarnya. Ketika seseorang mengolok-olok pelaku maksiat, pasti punya uang dipakai buat mabuk, dia mah orangnya sukanya mabuk, sukanya minum. Misal habis dapat uang, pasti mah dipakai dia buat mabuk, ini buat nanti beli ini, beli itu. Pasti dipakai ya buat judi, dia olok-olok, dia jelek-jelek, dia hina-hinakan. Maka apa? Ditakutkan kelak Allah akan memberikan hidayah kepada dia dan menimpakan cobaan dia kepada orang yang mengoloknya. Dan itu banyak yang terjadi. Mungkin antum pernah rasakan, antum mengolok, menjelek-jelekan perbuatan tersebut, kemudian di kemudian hari Allah memberikan cobaan kepada antum perbuatan yang antum olok-olok tersebut. Oleh karena itu kata Syekh, wa nahnu la natanaddaru bihim li'alla yusibana ma asabahum. Kita tidak mengejek mereka agar hal itu tidak menimpa kita apa yang menimpa mereka. Walakin nas'alullah al-afiyata, akan tapi kita memohon kepada Allah al-afiyah, penjagaan. Nas'alullah ayyahdiyahum wa ayyaruddahum ila shawabi, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wa ayyaruddahum, apa yaruddahum? Radda yaruddu apa? Mengembalikan ahsan, dan mengembalikan mereka kepada kebenaran. Kemudian lihat di sini kata Syekh, fal maqsudu min dirasati siratir rasul sallallahu alaihi wasallam huwa al-i'tibaru wal 'amalu wal iqtida'u bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa akhdhul ahkami minha, hadha huwal matlubu lianna hayatahu sallallahu alaihi wasallam kullaha khairun wa kullaha ilmun
wa kullaha amalun salihun, kullaha jihadun, wa kullaha da'watun, wa kullaha ta'limun. Hayatuhu sallallahu alaihi wasallam faidatun bil khairil azimi min jami'in nawahi. Kulluha ibadatun. Dan itu antum stabilo, antum kasih tinta emas itu. Indah sekali ini perkataan. Fal maqsudu min dirasati siratir rasul, maka yang dimaksud dari mempelajari sirah Rasul huwal i'tibar, mengambil pelajaran. Wal amalu, dan mengamalkannya. Wal iqtida'u bir rasuli, dan menjadikan suri tauladan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhdhul ahkami minha, dan mengambil hukum-hukum darinya. Hadza huwal matlubu, ini dia yang dimaksud, ini dia yang dituntut. Kenapa seseorang mempelajari sirah Rasul, mengambil pelajaran, mengamalkannya, kemudian meneladani beliau, mengambil hukum-hukum dari perjalanan hidup beliau? Lianna hayatahu sallallahu alaihi wasallam kullaha khairun, karena bahasa kehidupan beliau semuanya baik. Wa kullaha ilmun, dan semuanya ilmu. Wa kullaha amalun salihun, dan semuanya amal saleh. Kullaha jihadun, semuanya jihad. Wa kullaha da'watun, semuanya dakwah. Wa kullaha ta'limun, dan semuanya adalah pembelajaran. Hayatuhu sallallahu alaihi wasallam faidatun bil khairil azimi min jami'in nawahi. Hayatuhu, kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam faidatun, berlimpah, dipenuhi juga bisa. Bil khairil azim, dengan kebaikan yang agung, min jami'in nawahi, dari semua sisi-sisinya. Dan itu yang udah ana sering katakan, ingin menjadi orang yang paling bertakwa, ikuti Rasul. Ingin menjadi orang yang paling berilmu, ikuti Rasul. Manusia paling takut, manusia paling khusyuk, ingin menjadi orang yang sehat, ingin menjadi orang yang selamat dunia akhirat, ikuti Rasul. Kulluha ibadatun, semuanya ibadah. Fa'alaina an na'taniya bi siratihi sallallahu alaihi wasallam. Wa syaikhu akhadha minha 6 mawadi'a muhimmatin. Wal baqiyatu mawjudatun fi siratihi sallallahu alaihi wasallam. Lakinna hadhihi al mawadi'a tata'allaqu bil aqidati. Di sini kata Syekh, fa'alaina, maka wajib atas kita, an na'tadiya bisiratihi, untuk kita memperhatikan sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. I'tana ya'tani, memperhatikan. Kita memperhatikan sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa syaikhu akhadha minha 6 mawadi'a muhimmatin. Dan Syekh siapa di sini dimaksud? Muhammad bin Abdul Wahab. Ahsan, Masya Allah Zakaria. Akhadha minha, mengambil sebagian darinya, yaitu dari sirah sallallahu alaihi wasallam. 6 mawadi'a muhimmatin, 6 pelajaran atau 6 peristiwa yang penting, atau 6 pelajaran yang berharga. Dan bukan berarti sirah beliau sallallahu alaihi wasallam hanya ini. Di sini Syekh akhadha minha, hanya mengambil sebagian kecil darinya saja, yaitu 6 peristiwa penting, 6 pelajaran berharga. Wal baqiyatu, adapun selain dari buku ini masih banyak, maujudatun fi siratihi, ditemukan dalam sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Lakinna hadhil mawadi'a tata'allaqu bil aqidati, akan tapi
peristiwa-peristiwa ini yang akan beliau sampaikan dalam kitab Sittah Mawadhi' Minas Sirah tata'allaqu bil aqidah, berkaitan dengan akidah, keyakinan. Masya Allah. Haruk udah ya aja. Masya Allah, Haruk udah semangat ya. Dan insya Allah ana selalu berhusnudon ini. Ada dari antum dan semoga semua antum akan menjadi orang-orang yang menegakkan agama Islam dalam hal apapun. Misalnya nggak bisa jadi ustadz, ya udah jadi pedagang yang paham agama, ajarkan yang lainnya tentang agama. Tapi perlu kita ketahui sebaik-baik profesi pekerjaan apa? Orang yang berdakwah, menyeru kepada Allah. Apa dalilnya? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah? Enggak ada. Kalau dia berdagang menyeru kepada Allah, menjadilah dia orang yang terbaik. Ya tadi itu bukan hanya ustaz. Apapun profesi antum, dakwah di situ. Antum jadi dokter, dakwah. Ana punya paman, dia sudah mulai kenal dengan agama, dia mulai mendalami. Itu ketika datang pasien itu dinasihati, ini lu sakit karena dosa-dosa lu nih, kan orang Jakarta. Lu banyak bertobat dulu kepada Allah. Dinasihati dokter. Dan seperti itu. Oleh karena itu sering-sering antum untuk memperbarui niat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Karena berapa banyak kita temui ada orang yang dia berjatuhan dalam perjalanan ini. Perjalanan ini sangat panjang ya. Tapi ketika seseorang sabar, dia akan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpai ada yang dulu semangat, bahkan ini semangatnya kayak nggak ada yang di sini. Ada, bukan semuanya. Semangat sekali ya. Dia baca Quran sampai jam 1 sampai jam 2. Ada gak di sini yang baca Quran sampai jam segitu? Hafal 30 juz. Paling semangat itu duduk di belakang imam. Kemudian apa? Dia tergelincir dalam kemaksiatan, tubuhnya penuh dengan tato, penuh dengan anting, minum, mabok. Gak ada yang tahu kita. Siapa yang mengira? Dulu yang mungkin ketika pada saat itu gak ada yang bisa mengira. Ini dia orang yang paling soleh ini di angkatan ini. Baca Quran sampai jam sekian. Taat 30 juz lagi. Dulu di angkatan kita yang 30 juz dari 80 orang, karena memang bukan pondok tahfidz, itu cuma 4 orang 5 orang. Salah satunya dia. Bukan pondok tahfidz. Karena dia emang semangat, punya semangat. Siapa yang bisa mengira ini nanti kelak dia akan menjadi orang seperti ini? Enggak ada yang bisa mengira. Apa iya orang dia aja sekarang orang yang paling soleh? Dia kalau ngaji itu sampai jam 1 jam 2. Nggak ada yang bisa mengira. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya dari para orang-orang terdahulu. Oleh karena itu jangan kita terlalu berbangga dengan perbuatan kita, dengan amal ibadah kita. Karena siapa kita itu bukan siapa kita sekarang. Siapa kita yang sebenarnya adalah siapa kita nanti ketika di hari ambang kematian kita. Itulah diri kita yang sebenarnya.
Yang dalam sebuah kaidah, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dengan akhirnya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jumpai ada yang di pondok dia dulu biasa aja. Belajar ya belajar, enggak terlalu semangat. Tapi dia istiqomah sampai sekarang. Bahkan kalau bisa antum ya memang semangat kemudian istiqomah. Itu orang-orang pilihan di antara pilihan. Orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan, jangan kita terlalu berbangga, oh saya orang yang paling soleh, oh saya sekarang rajin sekali ini. Kemudian kita merasa nggak butuh dengan berdoa kepada Allah, menganggap kalau diri saya wah udah pasti akan menjadi orang baik, orang bagus, orang hebat karena saya sekarang aja rajin belajar. Kemudian tidak berdoa, ya Allah kokohkanlah hambamu ini di atas kebenaran. Ya Allah bimbinglah hambamu ini agar terus berada di atas jalan yang lurus. Tidak berdoa kepada itu, kita lihat banyak orang yang tergelincir. Padahal dulunya ajib, nggak mungkin orang menyangka dia akan menjadi orang-orang yang keliru, orang-orang yang tergelincir, pelaku maksiat, orang-orang jalanan. Ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.